Halo semua, kembali lagi di channel Wayan Putra Servis HP. Bukan, ini channel belian tutorial. Nah teman-teman, ini adalah iPhone XR yang sudah retak. Kita ganti housing ke model iPhone 14 Pro terbaru. Jadi HP yang hancur seperti ini nanti akan jadi HP yang bagus dan mulus. Ya teman-teman, ini sudah selesai ya. Nah kira-kira seperti ini hasilnya ya. Nah LCD-nya tetap pakai SR kan. Itu ada bercak merah ya, ini karena jatuhnya terlalu keras. Jadi kalau fungsi masih seperti iPhone XR, cuman modelnya seperti iPhone 14 terbaru. Jadi jika ingin ganti casing, teman-teman bisa hubungi saya. Ya kameranya tetap iPhone XR ya. Cuman modelnya kalau dari belakang ini jadi keren ya. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Seperti inilah kegiatan sehari-hari kita selain servis HP, ganti casing. Ya tentunya menjadi YouTuber ya. Ya teman-teman, seperti itulah kegiatan sehari-hari yang saya lakukan ya. Jadi servis HP. Kebanyakan sih di servis HP panggilan teman-teman, karena memang saya dulu sempat mengalami kecelakaan ya, 3 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau panggilan kan kita bisa ke Jimbaran, ke Gianyar, ke Tabanan, ke Karangasem. Jadi petualangannya sangat seru ya. Jadi memang meskipun capek dan datangnya malamnya baru kita bisa membuat konten ya. Jadi saya berusaha juga membuat konten di belian tutorial karena yang saya bahas adalah dari pertanyaan. Nah kali ini juga membahas pertanyaan teman kita. Setelah Monet penontonnya banyak tapi katanya penghasilannya kecil. Ya, jadi kali ini saya akan membahas bagaimana supaya kita menjadi YouTuber kecil tapi bisa penghasilan yang lebih, atau menjadi YouTuber kecil penghasilan besar. Biar nggak kebalik ya, menjadi YouTuber besar penghasilannya kecil. Ini bisa benar-benar saya sudah praktekkan ya. Jadi bukan orang lain ini teman. Saya akan berbagi pengalaman pribadi saya, termasuk yang tadi ya servis HP itu. Kenapa saya perlihatkan videonya? Itu rata-rata kebanyakan mereka menghubungi saya dari YouTube. Jadi kayak dulu saya biasanya memang posting iklan di Facebook atau di Toko Bagus ya, atau OLX ya dulu ya. Tapi sekarang nih semenjak dari 6 bulan tidak pernah posting iklan, servisan tetap ada walaupun nggak banyak, intinya tetap ada ya. Ini nama channelnya teman-teman biar teman-teman tidak bingung ya. Dan ini memang penghasilannya kecil, tapi ya ini ya, ini messenger saya ada orang nanya casing ya. Nah ini messenger saya banyak sekali masalah ya, pertanyaan ini ya. Ganti casing ya, ini ya. Kalau ada yang bertanya saya suruh cek YouTube saya, beli ganti casing jadi iPhone 13 kelihatan palsu ya, saya suruh cek YouTube saya. Jadi double untung ya. Jadi YouTube saya akan dilihat. Ya setelah melihat YouTube saya tentunya saya dapat iklan dari YouTube teman-teman. Ya saya selain melihat YouTube, kita bisa menghasilkan dari jualan casing seperti ini ya. Nah seperti ini ya, ini ya. Ini yang HP-nya udah jadi ya, yang iPhone XR yang casing belakangnya pecah. Nah mereka biasanya ini teman-teman nama channelnya ya, servis HP, Wayan Putra Servis HP. Subscribernya memang gak banyak karena memang saya udah lama nggak upload video ya. Karena dari kemarin saya cuma upload video short saja ini ya. Sudah 6 bulan kira-kira ya, ini nggak kelihatan 6 bulannya. Kita lihat dari sini saja. Jadi ya sebenarnya kita bisa ngatur sana sini ya, Wayan Putra Servis HP. Sudah lama tidak upload video panjang teman-teman, makanya videonya channelnya lambat berkembang. Tapi nah ini ya, 7 bulan yang lalu ya, video terakhir 7 bulan. Tapi bulan ini saya banyak upload video short ya. Nah video shortnya ya walaupun nggak banyak ya, karena memang kita nggak buat konten yang berbau sensasi atau berbau hiburan, memang penontonnya nggak terlalu banyak. Tapi walaupun penontonnya nggak banyak, kita bisa menghasilkan konsumen ya. Dari channel ini saya dapat konsumen servis HP. Ada yang dari Jakarta, mereka liburan di Bali, HP-nya jatuh, melihat-lihat di browsing di internet, pasti muncul channel saya. Karena ya mau ganti LCD, mau ganti casing, itu cuman kebanyakan sih di saya saja teman-teman. Karena counter HP jarang yang berani membuat channel YouTube ya. Karena kalau mereka pernah bermasalah dengan konsumen, ya nggak berani membuat channel YouTube karena nanti akan ada komentar yang jelek-jelek. Jadi makanya kalau kita jadi tukang servis sudah membuat channel YouTube, usahakan jangan melakukan kesalahan yang fatal. Nanti mereka akan komentar jelek-jelek di sini dan melaporkan channel Anda juga bakalan berbahaya. Ya jadi channel ini walaupun penghasilan iklannya nggak banyak teman-teman, tapi ini bisa menghasilkan konsumen servis HP ya, customer maksudnya. Jadi ngerti ya, jadi penghasilan kita bisa bertambah dari servis HP. Ya ini benar, ini nggak gini ya. Saya sering mendapat konsumen dari customer dari luar Bali. Kalau yang di Bali udah pasti ada ya. Kalau ganti casing ini lumayan teman-teman. Jadi tiap hari itu ada 2 atau 3 itu ada yang ganti casing. Jadi penghasilan ini kecil. Nah buat teman-teman tadi ya yang bertanya, beli penghasilan video short saya kecil, kenapa kecil ya?
saya juga kecil intinya, tapi kita bisa menghasilkan lebih dari seperti ini ya. Makanya kita buat konten sesuai dengan hobi, skill, atau usaha atau pekerjaan ini sangat gampang sekali. Ya saya kan punya keahlian servis HP, jadi kita bisa menghasilkan di servis HP. Nah mungkin ini contohnya satu ya. Saya punya channel Wayan Putra Garden juga. Ini ya jadi kita sharing-sharing saja pengalaman sekarang ya. Ini saya dulu teman-teman ini ya. Ini memang channel pertanian. Nah teman-teman ini bisa saya buka videonya ya. Ya kalah di iklan ya. Nah iklannya double ya. Ini memang saya banyak isi iklannya, terlalu banyak kalau dulu ya. Sekarang di Belian Tutorial nggak terlalu banyak isi iklan karena ya kita mendapat super tank ya. Nah ini teman-teman, ini bisa dilihat videonya. Nah ini adik saya dan ibu saya sedang menaruh tabu lampot yang akan saya bawa ke Denpasar ya. Ini gambarnya mungkin agak burik ya. Kita pilih resolusinya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini kita buat channel pertanian. Penghasilan utamanya bukan hanya dari iklan saja, tapi kita bisa menghasilkan dari jualan tabu lampot ya. Karena saya memang masang nomor HP di sini. Itu sampai habis. Yang dulunya kita buat tabu lampot, cuman saya posting di Facebook, di marketplace, itu biasa juga gampang laku. Dengan bantuan kita punya channel YouTube, ya kita bisa mendapat penghasilan dari sini juga. Jadi kadang-kadang penghasilan di luar AdSense itu jauh lebih besar. Mungkin kita dapat penghasilan 4 atau 5 juta di AdSense. Waktu itu kan nggak ada super tank ya. Itu di jual beli ini kita bisa menghasilkan penghasilan yang lebih. Karena kita habis stok barang. Kita bisa ngambil tanaman punya tetangga atau siapapun, kita jual itu bisa. Ini ya, ini contohnya tanaman saya. Tapi kebanyakan sih memang tanaman punya saya sendiri. Karena kita jualnya nggak terlalu mahal ya. Kadang kita serahin ke penjual tanaman juga kalau dulu ya. Jadi seperti itu ya, penghasilannya bisa lebih. Makanya saya dulu kita membuat channel pertanian, saya nggak terlalu fokus di pertanian karena sering itu udah sering jual kirim-kirim tabu lampot ke Denpasar. Waktu pas Covid itu kan servisan sepi ya, karena memang dulu pelanggan saya itu kebanyakan bule teman-teman. Bukan banyak dari bule ya, karena pas Covid mereka pulang semua. Terus ada pembatasan di Denpasar, jadi saya buat coba-coba ya, karena pengalaman dulu sebagai petani, saya buat tabu lampot yang banyak, walaupun nggak banyak sekali ya, tapi itu hasilnya sampai habis teman. Sekarang pun saya masih buat tabu lampot, tapi karena memang kurang dirawat, jadi hasilnya kurang bagus. Ya jadi seperti itu ya. Jadi menjadi YouTuber kecil bisa penghasilannya gede. Atau di channel ini teman-teman, channel Belian Tutorial ya. Ini kan channel tutorial, tapi bukan hanya dari iklan ya. Ini kita langsung saja per saja ya, nggak usah ditutup-tutupi. Ya seperti ini ya. Nah seperti yang tadi katanya penghasilan video shot, kalau saya kan udah lama nggak upload video shot ya. Penghasilan video shot saya cuma 5.700 teman-teman. Karena kita upload video shot ya bulan ini kan 28 hari terakhir ya. Yang bulan sebelumnya memang lebih banyak. Sekarang penghasilan dari shot 5.700. Makanya yang tadi ada yang berkomentar video shot video shotnya ada puluhan ribu, ratusan ribu ada ya, tapi nggak sesuai katanya penghasilannya, gajinya kecil katanya. Bagaimana solusinya supaya video shot hasilnya gede? Ya kita buat konten ya sesuai hobi, skill atau usaha itu kan kita bisa jualan atau apapun ya. Kita menghasilkan tambahan dari usaha yang kita punya. Jadi inilah solusi menjadi YouTuber kecil tapi bisa penghasilannya gede. Nah teman-teman bisa lihat ya, hasil iklan saya ini cuman 3 juta teman-teman. Tapi dari super tank kita dapat 6 juta. Ya jadi ya bukan dari iklan saja intinya ya. Jadi semua channel saya nggak terfokus di iklan. Kalau YouTuber yang normal kan memang fokus di iklan saja teman-teman. Karena makin banyak penontonnya, tentunya hasil iklannya semakin banyak. Jadi kalau Belian Tutorial ini kita berani berbagi rekomendasi ya. Kenapa saya berani ya? Biasanya yang memberikan super tank kan saya share, yang memberikan super tank di video terbaru itu saya share sorenya di tab komunitas. Itu sore kan rame. Kenapa pas rame saya share mereka? Itu supaya mereka dapat rekomendasi lebih bagus. Jadi saya berbagi rekomendasi. Itu pun saya sebar secara merata ya. Misalnya ada 15 orang yang memberikan super tank, ya, jadi nggak 15 orang sekalian saya share. Jadi ada jeda ya 55 seperti itu. Supaya mendapat penonton. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang banyak, kan tergantung penonton ya. Intinya kan itu tergantung selera penonton. Makanya ada yang komplain, ada yang kata yang dapat subscriber 30, ada yang dapat 10, ada yang dapat 50. Intinya kan saya nggak tahu intinya. Karena Muali pernah bahas ya, katanya beliau dapat subscriber 40, tapi ada yang lain kata kok saya dapat cuma 10. Nah itu nggak bisa, itu tergantung isi konten Anda ya, tergantung juga kebetulan yang nonton channel ini.
Jadi buat teman-teman yang memberikan support tank, kalau ingin di-share di tab komunitas, usahakan di video yang terbaru. Kalau video lama mungkin saya nggak sempat ngecek ya, teman-teman sudah tahu saya sibuk di servis HP. Nah, jadi seperti itu ya Pak. Jadi buat teman-teman yang tadi yang berkomentar, beli bagaimana caranya supaya video shot saya penghasilannya gede padahal penontonnya rame. Jadi teman-teman jangan hanya terfokus di AdSense saja. Jadi teman-teman bisa melakukan seperti yang saya lakukan di channel pertanian. Saya bisa jualan sambil jualan tabu lampot. Di channel servis HP saya bisa mendapat customer servis HP. Di channel belian tutorial saya juga pernah dapat channel servis HP, tapi itu YouTuber ya. Sambil nyervis sambil bisa sharing-sharing katanya. Itu beberapa kali itu ada. Jadi saya dapat servisan juga ya. Termasuk jual HP ya, waktu di awal-awal sebelum pembatasan IMEI kan saya jual iPhone second. Kalau sekarang sih jarang ya, karena susah jualnya karena ada pembatasan IMEI, takutnya hilang-hilang sinyal ya. Kalau iPhone yang saya jual biasanya second, biasanya yang garansi iBox kalau sekarang ya. Tapi garansi iBox kan susah. Kalau di luar iBox itu berpeluang nanti sinyalnya hilang. Saya nggak enak kejualan seperti itu, kecuali mereka memang mau ya. Karena beberapa teman-teman kita ya butuh iPhone Smart Brand atau sejenisnya bisa. Cuman itu dah, makanya sekarang saya nggak terlalu jualan HP second ya, karena susah, karena ya itu dah, karena memang udah aturan dari pemerintah, jadi kita ngikut. Ini kebetulan juga iPhone kan belum masuk resmi ke Indonesia, jadi saya masih servisnya pun bebas ya. Nanti kalau udah masuk resmi ya kita harus ngikut aturan Apple lagi ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Buat teman-teman yang penghasilan YouTube-nya kecil, jangan panik, buat konten sesuai skill, hobi atau usaha Anda atau pekerjaan, Anda akan bisa menghasilkan penghasilan lebih seperti yang saya lakukan ya. Jadi seperti itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton.